Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bu Amel ya. Kita masih akan melanjuti tentang benzena dengan turunannya. Nah, topik hari ini kita akan membahas apa sih? Kita akan bahas tentang reaksi-reaksi pada benzena. Nah, apa aja sih reaksi pada benzena itu? Kita lihat yuk. Nah, reaksi-reaksi pada benzena itu adalah reaksi yang terjadi gitu ya melalui reaksi substitusi elektrofilik. Ya, jadi yang terjadi adalah tipe reaksinya adalah substitusi elektrofilik. Nah, sehingga akan ada beberapa macam reaksi. Yang pertama adalah reaksi halogenasi, ya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang reaksi nitrasi pada benzena. Lalu ada reaksi sulfonasi dan reaksi alkilasi serta asilasi. Ini yang dikeluarkan oleh Friedel Crafts gitu ya. Nah, oke langsung aja. Nah, apa sih reaksi substitusi elektrofilik? Ya, tadi kan dibilangnya bahwa reaksi benzena itu adalah reaksi substitusi elektrofilik gitu ya. Nah, berarti kata kuncinya apa? Ada substitusi dan ada elektrofil. Nah, apa sih ini gitu ya? Oke, Mama akan ajak kalian untuk memahaminya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kemudian ilustrasi ini adalah gitu ya, di mana love-nya ini adalah elektron. Nah, laki-laki yang ini kita sebut sebagai nukleofil, sedangkan yang perempuan kita sebut sebagai elektrofil. Oke, kita lihat ya, berikutnya apa? Oh, ternyata gitu ya, pada nukleofil elektronnya ada 3, sedangkan pada elektrofil elektronnya ada 1. Berarti kalau dibandingkan dengan elektronnya, lebih mana yang lebih banyak? Elektron mana yang punya lebih banyak? Yes, nukleofil punya lebih banyak, ya. Atau yang kita sebut apa? Kerapatan elektronnya tinggi. Jadi ciri nukleofil apa? Dia kaya akan elektron dan kerapatan elektronnya tinggi. Sedangkan, ya pada elektrofil, ya, berarti bagaimana? Ya dia kebalikannya. Namanya cinta harus saling melengkapi gitu ya. Dia apa? Nah, dia miskin elektron atau kerapatan elektronnya rendah. Nah, di sini lihat lagi ada tanda panah seperti ini. Maksudnya apa nih gitu ya? Nah, artinya apa gitu ya? Karena dia kaya akan elektron, maka ada keinginan untuk memberi. Ya, atau keinginan untuk menyatakan gitu ya, untuk menyegerakan gitu ya, atau keinginan untuk menyerang. Sedangkan elektrofil biasanya istilahnya adalah yang diserang gitu ya, karena dia apa? Miskin akan elektron. Ya, paham ya apa itu nukleofil, apa itu elektrofil? Jadi nukleofil adalah suatu spesies kimia yang kaya akan elektron dan kerapatan elektronnya tinggi. Ya, konsepnya adalah apa? Dialah si spesies yang akan menyerang. Sedangkan pada elektrofil, dia apa? Kerapatan elektronnya rendah. Ya, sehingga apa? Dia cenderung diserang. Nah, kalau Dede ingat, waktu di kimia dasar pernah dibahas nih, gitu ya. Kita membahas ada pendekatan asam basah Lewis. Nah, mana yang bersifat asam Lewis, mana yang bersifat basah Lewis, yuk. Ya, yes, yang bersifat basah Lewis yang bagaimana? Yang kaya akan elektron, gitu ya. Sedangkan yang bersifat apa? Asam Lewis ya, itu yang miskin akan elektron. Kerapatan elektronnya rendah. Nah, dalam reaksi-reaksi organik kita banyak sekali menggunakan asam basah Lewis. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang tadi dimaksud menyerang. Jadi kalau kita ada nukleofil, kemudian ada elektrofil, perhatikan tanda panahnya. Ya, maka nukleofil akan menyerang elektrofil. Paham? Ya, perhatikan tanda panahnya. Dalam mekanisme reaksi ini menjadi penting gitu ya. Tanda panah menjadi penting. Artinya apa? Ini adalah spesies yang menyerang, ini adalah spesies yang diserang. Atau si nukleofilnya akan menyerang elektrofil, selalu seperti itu. Yang kaya akan memberikan kepada yang miskin. Ada kecenderungan untuk memberi gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau kalian sudah paham apa itu nukleofil dan apa itu elektrofil gitu ya, kita akan sama-sama belajar mengenai mekanisme reaksi ya yang ada pada benzena, yaitu menggunakan substitusi elektrofilik. Langsung aja.
Ya, kalau kita punya suatu senyawa elektrofil gitu ya, atau E kemudian Y, lalu dia lepas gitu ya, di mana E-nya bermuatan positif, sedangkan Y-nya bermuatan negatif, maka E yang positif ini yang kita sebut sebagai elektrofil. Ya, apa? Yang positif adalah yang elektrofil. Nah, ada dua tahapan adik-adik ya. Tahapan pertama, apa sih yang terjadi? Sepasang elektrofil pada benzena berikatan dengan elektrofil. Elektron V pada benzena berikatan dengan elektrofil menghasilkan zat antara yaitu ion arenium. Nah, sebelum Mbak Amel lanjut, Mbak Amel anjurkan kalian untuk menulis tahapan ini step by step. Jadi boleh kalian pause video ini, gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita gambarkan dulu benzenanya. Nah, silakan gambarkan benzenanya. Ya, kemudian ada elektrofil. Nah, di sini yang bertindak sebagai yang kaya akan elektron siapa? Yang ada pada ikatan rangkap. Kalau ada ingat gitu ya. Ya, elektron pada ikatan rangkap kerapatannya tinggi sehingga apa di sini elektron pi pada benzena yang berikatan. Ya, berarti elektron pi adanya di mana? Di ikatan rangkap akan menyerang elektrofil. Tandanya seperti ini. Ya. Sehingga apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah gitu ya, ikatan rangkapnya putus. Ikatan rangkapnya putus karena kenapa? Karena sekarang dia mengikat E. Ya, mengikat si elektrofilnya. Elektrofilnya di permuatan enggak, karena dia sudah dinetralkan masuk ke dalam ikatan. Ya, akibatnya apa? Ikatannya menjadi putus. Nah, ikatan ini putus pasti memberikan dampak. Dampaknya apa? Semula stabil menjadi apa? Menjadi kekurangan elektron. Paham di sini? Ya, masuk akibatnya apa? Ada bagian yang putus sehingga C atau karbonil yang di sini apa? Menjadi kekurangan elektron alias bermuatan positif. Nah, sekali lagi berikutnya apa yang terjadi? Oh, kita lihat di sini masih ada yang kayak elektron, kayak akan elektron paling dekat yang ini. Ya, maka secara alamiah akan terjadi seperti ini. Ya, ikatan rangkapnya akan menyerang situs positif ini. Ya, supaya apa gitu ya? Nah, dia bisa mengalami resonansi gitu ya. Ini alami terjadinya. Perhatikan perubahan letak posisi positif dan ikatan rangkapnya. Ya, kemudian apa yang terjadi gitu ya? Otomatis karena diberikan ke sini gitu ya, maka yang ini akan apa? Kembali berikatan rangkap, artinya muatan positifnya hilang. Nah, pindah kemana muatan positifnya? Ya pindah, kalau ini pindah ke sini, maka nanti C karbonil yang ditinggalkan akan bermuatan positif. Ya, akan bermuatan positif. Oke, kita lihat lagi. Waduh, ada lagi nih yang positif gitu ya. Maka apa? Si elektron ikatan rangkap lainnya akan berusaha untuk untuk apa? Untuk menetralkan, untuk memberikan elektronnya gitu ya. Sehingga apa? Akan terjadi lagi perpindahan ikatan. Kita lihat lagi. Seperti ini ya tadi ya, circle terakhir. Kemudian apa yang terjadi? Nah, pada situs positif ini, antara C yang ini akan terbentuk ikatan rangkap. Sedangkan yang ditinggalkan, ya kan ditinggalkan ini nih, ya, akan bermuatan positif. Nah, ya, yang ini karena dia positif-positif bisa berpindah-pindah, maka bisa kita gambarkan seperti apa gitu ya. Ada beberapa kemungkinan kan berarti posisi positifnya. Ya toh? Ya. Ini kita gambarkan seperti ini. Ya. Nah, ada lingkaran putus-putus dengan tanda positif tengahnya. Ini artinya apa? Ini adalah pembentukan zat antara atau yang kita sebut sebagai ion arenium. Sampai sini paham? Ya, jadi ini adalah kemungkinan yang terjadi pada tahapan ini reaksinya berlangsung sangat lambat, Dek. Ya, jadi reaksi penyerangan elektron V ke E gitu ya, sehingga dia membentuk suatu produk yang stabil. Itu prosesnya adalah lama karena dia melalui apa dulu? Pencarian, mencari struktur yang paling stabil atau dia mengalami resonansi. Ya, membentuk apa tadi? Membentuk zat antara yaitu siapa di sini? Ion arenium. Ya, baru tahap 1. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, di tahap kedua ya. Di tahap kedua, kita masih punya siapa yang sudah bereaksi kan elektrofil, ya kan?
Y-nya belum bereaksi. Nah, tadi di sini ini ambilkan bentuk pertamanya saja gitu ya. Tadi kan ada 3 bentuk toh, ini kita ambilkan bentuk pertama. Nah, kita ambil perwakilannya saja. Nah, pada tahap kedua, ion H ya, ion H+ akan lepas dari ion arenium sehingga menghasilkan proses substitusi. Nah, jadi ion H-nya ini bisa lepas. Nah, karena kenapa? Karena atom H itu punya prinsip apa? Ketika dia terikat, dia sangat mudah lepas, ukurannya kecil gitu ya. Dan dia punya keinginan untuk free. H+ itu dia kondisinya stabil. Maka apa? Elektron yang di sini nanti akan diberikan gitu ya kepada elektron yang ada di karbonil positifnya atau C positifnya. Ya, di sini. Nah, dengan dipicu apa? Biasanya dipicu oleh gitu ya keberadaan Y-. Ya, di sini adalah sisanya dari elektrofil. Ya, Y-nya ambil H, elektron pada ikatan ini kan ada elektron ikatan ya, diberikan kepada yang positif. Sehingga yang terjadi apa? Ya, yang terjadi pada tahap kedua adalah pembentukan produk, yaitu siapa? Produk substitusi. Ya, di mana di sini sekarang kita lihat sudah tidak ada lagi muatan positifnya, dia sudah membentuk suatu benzena utuh ya, suatu benzena utuh yang stabil. Ya, sedangkan dengan apa? Sedangkan H-nya tadi bereaksi dengan Y-nya membentuk suatu asam. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi, kecenderungan H untuk melepaskan atau memberikan elektron ikatannya ya dengan CH ya kepada C yang positif itu adalah alamiah gitu ya. Supaya apa? Supaya produk itu stabil. Jadi selalu ada yang berkorban gitu ya untuk mencapai sebuah kestabilan ya. Oke ya. Nah, dengan melihat dua tahapan tersebut gitu ya, maka dalam substitusi elektrofilik pasti kita akan melibatkan apa tadi? Keberadaan yang pertama adalah penyerangan elektrofil, lalu yang kedua adalah pelepasan ikatan H pada benzena tersebut gitu ya, sehingga dia menyentuh produk yang stabil. Nah, bagaimana caranya atau tipe-tipe elektrofilnya apa aja gitu ya reaksinya gitu ya. Ada reaksi halogenasi. Nah, kata kuncinya adalah halogen, berarti dia bereaksi dengan senyawa-senyawa halogen. Ya, oke, kita lihat di sini. Ada benzena, ya, benzena, kemudian bereaksi dengan X2. Ini kalau kalian perhatikan ada rangkap tunggal ya deh ya. Kemudian plus X2 ya. Dengan katalis AlX3 gitu ya akan membentuk suatu produk halogen. Ya, benzena halogen gitu ya. Kemudian ditambah dengan HX. Ya. Kemudian berikutnya apa? AlX3-nya ini bisa digantikan dengan FeX3. Ya, kemudian reaksi berikutnya adalah reaksi nitrasi, ya. Benzena ya, ditambah dengan siapa? HNO3 dengan bantuan katalis H2SO4 ya, akan membentuk suatu nitrobenzena plus H2O. Ya, tipe reaksi ketiga, kalau dia ada sulfat atau sulfonasi, ya, maka reaksi ini hanya bisa terjadi apa? Kalau gitu ya, benzena direaksikan dengan H2SO4 dan di dalam larutannya ada SO3. Ya, sehingga apa? Nanti dia akan membentuk asam sulfonat plus air. Oke. Reaksi keempat ini bakal pecah menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi alkilasi. Ya, kata kuncinya apa? Alkil. Oh, berarti nanti hanya akan disubstitusi oleh alkil. Nah, caranya bagaimana? Suatu benzena direaksikan dengan suatu alkil halida ya, dengan katalis AlX3 ya, halida juga ya. Kemudian apa? Akan melepaskan suatu apa ini? Alkil benzena plus HX ya. Kemudian reaksi selanjutnya adalah asilasi. Kata kuncinya apa? Asil. Ya, dari dia apa? Oh, berarti nanti hanya akan digantikan oleh gugus asil gitu ya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Kita akan mereaksikan benzena dengan suatu asil halida dengan katalis aluminium halida gitu ya, membentuk suatu produk seperti ini plus HX. Ya.
atau membentuk produk asil benzena. Oke? Apa tadi? Untuk tahapannya yang pertama adalah pertama adalah penyerangan elektrofil oleh ikatan rangkap yang ada pada benzena. Kemudian yang kedua adalah proses pelepasan H pada molekul tadi yang ada beberapa macam ya. Kita ambil salah satu aja biasanya. Jadi ada pelepasan H untuk mencapai kestabilan sehingga nanti terbentuk kembali ikatan rangkapnya. Tipenya ada halogenasi, nitrasi, kemudian sulfonasi, alkilasi, dan asilasi. Nah, tipe tahapan tadi akan kita terapkan pada masing-masing reaksi ini. Yuk langsung saja kita masuk ke reaksi halogenasi.